pertandingan Liga Champions babak ke-6 hari kedua berupa peringkat klasemen dan top skor musim 2024-2025. Hasil pertandingan pertama hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Atletico Madrid berhasil mengalahkan Slovan di Metropolitan Stadium dengan skor 3-1. Gol pembuka Atletico dicetak oleh Alvarez di menit ke-16 memanfaatkan umpan dari Lino. Menjelang turun minum, Griezmann memperlebar jarak golnya di menit ke-42 memanfaatkan umpan dari Llorente. Skor 2-0 bertahan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Strelec membuka gol pertama untuk Slovan di menit ke-51 melalui titik penalti. Namun gol Slovan tak bertahan lama. Pada menit ke-57 Griezmann kembali membobol gawang Slovan memanfaatkan umpan dari Koke. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Atletico Madrid. Sementara Lille yang menjamu Sturm Graz, klub asal Austria, berhasil menaklukkan tamunya dengan skor 3-2. Kemudian selanjutnya AC Milan yang bermain di kandang berhasil unggul atas tamunya Crvena Zvezda, klub asal Serbia, dengan skor akhir 2-1. Gol AC Milan tercipta jelang akhir babak pertama di menit ke-42 melalui Leao yang berhasil memanfaatkan umpan dari Fofana. Skor 1-0 menutup babak pertama. Di pertengahan babak kedua, Zvezda berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Radonjic di menit ke-67. AC Milan kembali berhasil unggul lewat gol penutup dari Abraham di menit ke-87 hingga peluit panjang berakhir skor 2-1 mengamankan 3 poin Milan di San Siro. Selanjutnya ada Arsenal yang menang telak 3 gol tanpa balas saat menjamu Monaco di Emirates Stadium. Gol Arsenal tercipta di babak pertama melalui Bukayo Saka yang memanfaatkan umpan dari Gabriel Jesus di menit ke-34. Kemudian pada menit ke-78 Bukayo Saka kembali mencetak gol keduanya memanfaatkan umpan Kai Havertz. Dan pada menit ke-88 giliran Kai Havertz yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah memanfaatkan umpan dari Bukayo Saka, gol tersebut sekaligus menutup laga untuk kemenangan Arsenal 3-0 atas Monaco. Di pertandingan home, selanjutnya Benfica gagal mencuri poin atas tamunya Bologna dengan skor kacamata. Selanjutnya Barcelona yang mengambangi markas Dortmund di Luna Park Stadium sukses memetik poin dengan menaklukkan tuan rumah Dortmund 2-3. Di babak pertama kedua tim bermain tanpa apik. Barcelona yang sedikit menguasai permainan belum berhasil mencetak gol, hingga kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua tim masih sengit dalam jual beli serangan. Alhasil di menit ke-53 Rafinha berhasil lolos dari perangkap offside yang menyambut umpan dari Dani Olmo hingga merubah skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Namun 7 menit berselang Guraisy dilanggar oleh Cubarsi di dalam kotak penalti pada menit ke-58 hingga wasit menghadiahi penalti untuk tuan rumah Dortmund. Guraisy yang menjadi algojo berhasil membobol kiper Barcelona. Skor 1-1 untuk kedua tim. Di menit ke-75 Ferran Torres berhasil membuat Barcelona unggul 2-1 yang memanfaatkan bola rebound dari Lopez. Namun di menit ke-78 Guraisy menyamakan kedudukan lewat sontekannya yang memanfaatkan umpan dari Gross. Petaka Dortmund datang di menit ke-85 melalui sontekan Ferran Torres yang memanfaatkan umpan pendek Lamine Yamal. Skor 3-2 berhasil dimenangkan Barcelona. Dari Belanda, Feyenoord yang menjamu tamunya Sparta Praha berhasil unggul 4-2. Di awal laga Feyenoord berhasil unggul melalui gol Trauner di menit ke-8. Tak berselang lama di menit ke-10 Feyenoord kembali unggul 2-0 melalui gol Paisa yang memanfaatkan umpan dari Gimenez. Tepat di menit ke-30 giliran Musa yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sontekannya yang menerima umpan dari Niop. Skor bertambah menjadi 3-0. Namun di menit ke-43 Sparta Praha mencoba memperkecil ketertinggalan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmani. Skor 3-1 menutup bab pertama. Di babak kedua Feyenoord kembali memperlebar jaraknya melalui gol dari Gimenez di menit ke-63. Skor berubah menjadi 4-1. Namun di menit ke-79 Sparta Praha mencoba memperkecil ketertinggalan lewat gol yang diciptakan oleh Belen, namun sayangnya skor 4-2 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Feyenoord. Sementara di Allianz Arena markas Juventus berhasil membungkam City dengan skor kemenangan 2-0. Di awal laga babak pertama sampai berakhir turun minum, tidak ada gol yang tercipta dari kedua. Juventus baru bisa membuat gol di menit ke-53. Gol Juventus diciptakan oleh Vlahovic yang memanfaatkan umpan dari Ildiz. Kemudian di menit ke-75 gol dari MC Kenie menutup kemenangan Juventus dengan skor 2-0. Dan di pertandingan penutup Stuttgart berhasil pesta gol atas tamunya dari Swiss yaitu Young Boys. Di awal laga babak pertama Young Boys berhasil unggul lewat gol cepat Lakomi di menit ke-6. Skor berubah 0-1 untuk Young Boys. Di menit ke-25 giliran tuan rumah Stuttgart membalas lewat gol Stiller yang memanfaatkan umpan dari Wagnerman. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua Milot yang berhasil memanfaatkan umpan dari Rieder di menit ke-53 berhasil membawa Stuttgart unggul 2-1.
Memasuki di menit ke-61 giliran Puhric yang mencetak gol yang menerima umpan matang dari Rieder, skor bertambah menjadi 3-1. Tak berselang lama di menit ke-66 giliran Vagnoman yang mencatatkan namanya di papan skor. Melalui golnya yang berhasil memanfaatkan umpan dari Milot, skor kembali bertambah 4-1. Dan di menit ke-75 gol dari Kittel menutup pesta gol Stuttgart di kandang dengan skor 5-1. Itulah beberapa partai Liga Champions yang tersaji di babak ke-6 hari kedua Kamis 12 Desember 2024. Berikut peringkat klasemennya. Di peringkat pertama, ada Liverpool yang belum terkalahkan dengan torehan poin 18. Barcelona berhasil naik 5 peringkat menggeser Leverkusen di peringkat kedua dengan torehan 15 poin. Diikuti Arsenal yang naik di peringkat ketiga dengan torehan 13 poin. Di peringkat keempat ditempati Bayern Leverkusen yang turun 2 peringkat dengan poin 13. Kemudian di peringkat kelima ditempati oleh Aston Villa yang turun 2 peringkat dengan poin 13. Diikuti Inter Milan di peringkat ke-6 yang turun 2 tingkat dengan poin 13. Dan ada Brest yang turun 2 peringkat di peringkat ke-7 dengan torehan 13 poin. Sementara Lille berhasil naik 3 peringkat ke peringkat 8 dengan torehan 13 poin. Peringkat 1-8 merupakan zona aman untuk lolos babak play-off 8 besar. Sementara peringkat 9 sampai peringkat 24 masih bisa lolos melaju ke babak play-off 16 besar. Dan peringkat 25 sampai 36 akan gugur otomatis. Itulah hasil pertandingan dan peringkat sementara klasemen Liga Champions pekan ke-6 2024-2025. Dan berikut untuk top skor dan top assist. Untuk top skor yang pertama masih diduduki oleh Robert Lewandowski dari Barcelona dengan torehan 7 gol. Dibuntuti oleh Raphinha di posisi kedua dan Guirassy di peringkat ketiga dengan masing-masing 6 gol. Untuk nama top assist yang pertama masih dipimpin oleh Mohamed Salah dari Liverpool dengan 4 assist, dan di posisi kedua masih nama De Ketelaere dengan 4 assist. Dan yang terakhir Raphinha dari Barcelona dengan 3 assist. Itulah hasil pertandingan serta top skor dan top assist Liga Champions sementara pekan ke-6 hari kedua. Untuk jadwal selanjutnya pekan 7 akan diupdate di bulan Januari 2025. Bagi yang tidak mau ketinggalan info bola liga lainnya, silahkan klik loncengnya agar kalian dapat selalu mendapatkan informasi seputar Liga Champions dan Liga Top Eropa terbaru. Bagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe channel ini, like and share, agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terupdate lainnya seputar tren sepak bola. Terima kasih. Praktek olahraga.